Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update ya terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua yang dalam hitungan hari sudah akan memasuki tahapan persidangan. Pada saat tim kuasa hukum FS dan juga PC melakukan konferensi pers kemarin, ada banyak hal yang sudah bisa kita baca apa yang akan terjadi pada saat persidangan nanti. Intinya dari tim kuasa hukum FS dan juga PC ini, mereka punya satu tujuan, yaitu adalah untuk menghilangkan alat-alat bukti ataupun juga hal-hal menguatkan yang akan menjurus ke pembunuhan berencana di pasal 340 dengan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau seumur hidup. Ada beberapa statement misalnya begini bahwa ada 3 fase rangkaian peristiwa, skenario dan penegakan hukum. Ini mereka sangat sistematis sekali dalam menjelaskan, adalah hal yang tipikal dalam dunia akademik karena aku juga seorang dosen di Thailand. Jadi aku tahu banget bagaimana cara kita untuk meyakinkan audiens kita adalah dengan membuatnya data-data secara terlihat ilmiah. Tetapi jangan sampai kalau ilmiah itu kan artinya ada keterangannya itu mayoritas adalah berdasarkan fakta dan juga ada teori-teori tertentu. Tetapi kita jangan cuma fokus kepada bungkusnya aja, tetapi kita harus lihat pada kontennya. Misalnya begini, keterangan dari kuasa hukum FS dan juga PC. Ini topik pada saat mereka mengatakan bahwa FS, Ferdy Sambo, sebenarnya di hari kejadian pembunuhan tersebut 8 Juli 2022, di hari Jumat, dia itu ingin main badminton di hari kejadian. Secara tiba-tiba, FS menyuruh supir untuk mundur setelah melewati rumah dinas. Tapi setelah lewat, dia berhenti dan sebenarnya tidak ada rencana. Bagian ini akan kita coba breakdown satu persatu. Hari kejadian adalah hari Jumat. Main badminton, ya badminton sih bisa anytime sih ya. Bisa mainnya pagi, siang. Ya kalau kemungkinan besar sih kalau badminton pada umumnya ya. Kalau di Indonesia aku melihat kebiasaan teman-teman yang main badminton, itu biasanya sore hari ke atas kan ya. Ini juga linear sih karena memang korban si Brigadir J dan juga rombongan kan datang di Jakarta Selatan ya sekitar jam 2 atau jam 3-an, terlepas ada pro dan kontra. Tetapi yang aku nggak paham, bagaimana caranya mereka membuktikan, meyakinkan bahwa sebenarnya si FS itu sudah ada rencana untuk keluar, untuk main badminton, bukan pindah dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas di lokasi pembunuhan tersebut. Ini jelas indikasi yang menunjukkan untuk membuat kejadian ini motifnya adalah, bukan motifnya, tapi adalah kayak tidak ada rekayasa, lebih sifatnya adalah spontanitas. Nah, memang dikatakan di sini FS tidak ada rencana untuk menuju ke rumah dinas tersebut, tetapi pada saat dia melewati rumah dinas, dia meminta supirnya untuk berhenti dan langsunglah terjadi hal seperti itu. Bahkan tidak hanya bagian itu saja, di bagian kedua lagi, kuasa hukum FS ini mengatakan FS itu tidak pernah mengatakan atau memberikan perintah yang tembak itu si Brigadir J ke Baradae. Dia mengatakan hajar Chan, hajar, bukan tembak woi. Tapi aku masih ingat banget ya, mantan kuasa hukumnya Baradae mengatakan tembak woi, tembak woi. Terus Baradae juga mengatakan tembak woi dari kuasa hukum yang sekarang juga. Tetapi di sini ditegaskan bahwa FS tidak pernah memberikan perintah yang kata-kata tembak woi. Well, terminologi itu pasti akan menjadi perdebatan yang sengit pada saat persidangan nanti, karena dalam persidangan itu kan fungsinya adalah mencocokkan perbuatan, action, dengan pasal yang disangkakan. Mau ada hal-hal di luar itu yang sifatnya subjektif atau hipotesis atau hipotesa, itu nggak akan dipedulikan terlalu banyak sama yang mulia hakim nanti. Terus, bagi aku pribadi, ini adalah langkah yang sangat strategis diambil oleh para kuasa hukum dari FS dan juga PC. Lantas, kenapa Anjas kok mereka menyampaikannya ke media massa? Kenapa nggak nanti aja sih di persidangan? Ya, seperti aku bilang, no viral, no justice. Walaupun dari kepolisian, jaksa, hakim, kalau ditanya pasti akan mengatakan kita menangani sebuah kasus itu tidak akan melihat viral atau nggak viralnya kok. Pasti akan kita coba tangani. Kalau memang ada alat bukti yang kuat, pasti akan bisa ditetapkan sebagai tersangka atau ke tahapan berikutnya lagi. Ini menurut aku nggak benar sih. Maksudnya nggak benar adalah
fakta kita bisa melihat di mana kasus yang viral itu akan mendapatkan perhatian yang luar biasa, sama seperti kasus Verdi Sambo. Dugaanku adalah bahwa kenapa pengacara ini memaparkan data-data dengan gaya ilmiah seperti itu adalah cara untuk memberikan pesan juga ke hakim dan juga jaksa sebelum sampai dalam tahapan persidangan. Loh, memang itu akan menjadi penting, Anjas. Penting banget. Aku yakin hakim, jaksa pasti sedang melakukan riset banyak hal, berbagai macam cerita ataupun juga alibi, dan aku yakin pada saat mereka ini konferensi pers, hakim dan juga jaksa pasti menonton apa yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian kita bahas di bagian berikutnya adalah dikatakan adalah kekeliruan. Ini adalah di tahapan yang skenario ya. Pengacaranya dengan gaya yang sangat meyakinkan, misalnya mengatakan ini adalah tahapan kekeliruan. Terus juga kekeliruan, PC ditemukan oleh S dalam keadaan setengah pingsan. Saksi KM menemukan tindak tanduk J yang mencurigakan, nanti kita tunjukkan videonya. Ini adalah gaya yang sangat meyakinkan banget dari pengacara FS dan juga PC ini. Nanti kita akan tunjukkan videonya. Pada saat pengacara ini mengatakan nanti kita akan tunjukkan videonya, aku nungguin dong ya, mana videonya gitu. Ternyata videonya itu adalah video lokasi rumah pribadinya FS dan juga PC di Magelang. Aku pikir yang akan ditunjukkan itu adalah CCTV-nya yang ada di Magelang, seperti itu. Kalau cuma masalah lokasi sih, itu nggak menjawab apapun dari yang disampaikan isu ini. Bahkan kalau kalian boleh bandingkan, menurut aku ya, pada saat mereka ini menyampaikan video dan video yang berisi lokasi di Magelang, itu sangat mirip sekali dengan dengan foto-foto dari sumber istimewa yang sudah aku bahas sebulan lebih yang lalu di pertengahan Oktober, teman-teman, di mana aku menduga ada dugaan bahwa Brigadir Joshua itu tangannya diikat, kemudian di samping kanan kirinya dijaga. Itu menurut aku sangat mirip sekali antara yang ditampilkan dengan apa yang aku dapatkan sekitar sebulan yang lalu. Makanya banyak teman-teman yang tanya, bukankah CCTV menunjukkan bajunya berbeda, kaos apa itu juga, celana jeansnya juga pada saat ditemukan juga berbeda. Ya, ini penuh dengan tipu muslihat, teman-teman. Apakah tidak menutup kemungkinan pada saat Brigadir Joshua dihabisi, bajunya diganti? Itu juga possibility-nya tinggi banget. Misalnya gini, pada saat Brigadir Joshua kita sudah tahu ya, ada data dari Komnas HAM ya, ada foto yang menunjukkan kondisi terakhir tubuh Brigadir Joshua, itu kan dengan celana jeans seperti itu. Apakah menurut kalian itu jaminan itu adalah beneran celana dan juga baju yang dipakai dia terakhir kali? Karena bisa aja itu sudah diganti, karena sampai sekarang pun tidak ada keterangan lebih detail mengenai hal tersebut. Kalau seandainya kenapa ini harus diganti? Ya, itu adalah salah satu rangkaian agar menghilangkan barang bukti, misalnya sidik jari atau hal-hal tertentu yang bisa merujuk ke alat bukti. Jadi ada banyak hal yang tidak make sense tentang cerita pada saat pengacara dari FS dan juga PC menyampaikan ke media massa. PC ditemukan oleh S dalam keadaan setengah pingsan. Setengah pingsan itu gimana istilahnya ya? I don't know lah ya. Pokoknya cerita ini sudah sering kita bahas dan aku tidak percaya kalau tidak ada alat bukti lain yang lebih kuat kalau cuma hanya berdasarkan keterangan para terdakwa. Selalu mengatakan ini adalah kekeliruan katanya. Ini tuh fase-fase dengan kekeliruan. Kemudian aku cek deh dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekeliruan itu nomina, kata benda, kesalahan, kekhilafan. Menurut KBBI, arti kata kekeliruan adalah kesalahan, arti lainnya dari kekeliruan adalah kekhilafan. Bagi aku ya, namanya kalau di bahasa Inggris kayak mistakes, kesalahan, kekeliruan gitu ya. Setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Artinya kita itu melakukan sesuatu hal tapi tidak bermaksud untuk berbuat hal yang itu. Itu menurut aku adalah kekeliruan atau kesalahan. Tetapi kalau kita sudah punya maksud untuk membohongi, untuk mengelabui, itu sih bukan kekeliruan, tetapi adalah sebuah tindakan kejahatan ataupun juga kebohongan. Sekali lagi ya, kalau kekeliruan tuh artinya kita nggak ada intention melakukan hal tersebut. Tetapi kalau kebohongan atau kejahatan, memang kita intentionnya untuk melakukan keburukan tersebut. Jadi terminologi kekeliruan ini nggak fair banget ya. Maksudnya gini ya, nggak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan atau kekeliruan. Ini akan berusaha dijawab, berusaha diarahkan ke sana, teman-teman. Terus di fase skenario ini
Menurut aku juga ada beberapa hal yang disampaikan, mereka juga sudah mengakui, katanya kami mengakui ada beberapa kekeliruan yang disampaikan di tahapan fase skenario ini. Pertama adalah mengambil senjata Brigadir J di pinggang karena panik, lalu menembakkannya ke dinding. Kedua, FS minta ADC ataupun juga ajudan dan lain-lain memindahkan TKP dari Magelang ke Duren 3. Ini aja bagi aku poin yang kedua aja ya kita bahas ya. FS minta ADC dan lain-lain memindahkan TKP dari Magelang ke Duren 3 untuk memuluskan rencananya. Itu sih udah nggak masuk akal sama sekali. Kalau memang beneran terjadi itu di seandainya gini, kalau memang beneran ini terjadi, tujuannya adalah memindahkan TKP aja dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan. Ini ada hubungannya nggak dengan Brib KRR? Karena fungsinya Brib KRR itu kan sebenarnya menjaga anak-anaknya FS dan juga PC di Magelang, tetapi kenapa hari itu dia juga masuk ke dalam rumah dinasnya Verdi Sambo yang mereka sedang melakukan isolasi di sana. Kan harusnya mereka kembali lagi, makanya menjadi salah satu alasan Brib KRR melalui pengacara juga mengatakan sebenarnya Brib KRR itu tugasnya bukan di Jakarta tapi di Magelang, dan saat itu dia sudah mau kembali lagi ke Magelang. Tetapi kenapa Brib KRR terus berada di situ? Itu sih menurut aku sudah sangat indikasi jelas bahwa itu adalah bagian dari rencana pembunuhan tersebut. Kalau seandainya memang nggak ada hal tersebut, teman-teman, kenapa nggak kan anak-anaknya FS dan juga PC itu kan tertinggal ya di Magelang, kenapa nggak dijaga dengan si Brib KRR? Kenapa dia harus ikut juga ke Jakarta? Apakah ini salah satu indikasi bahwa Brib KRR juga bagian dari orang yang merencanakan pembunuhan tersebut? Tetapi dari tim kuasa hukumnya Verdi Sambo dan juga PC, mereka sekarang sedang fokus untuk menganulir atau melemahkan pasal 340, yakni adalah pembunuhan berencana. FS memerintahkan menghilangkan CCTV dan barang bukti lainnya, itu yang sudah diakuinya. Itu juga pengakuannya bukan tiba-tiba keajaiban muncul, dia mengaku itu setelah perjuangan banyak sekali dari berbagai pihak, termasuk juga netizen. Akhirnya karena alat bukti dan juga logical thinkingnya sudah nggak bisa make sense lagi, akhirnya dia nggak punya alibi lagi untuk membantah statement bahwa dia memang orang yang melakukan obstruction of justice atau penghalang-halangan untuk penyidikan. Kita cari kebenaran sekarang. Orang yang salah harus dihukum. Jangan sampai orang yang tidak benar-benar bersalah justru dihukum. Setuju. Anda juga harus ingat, jangan sampai orang yang bersalah justru tidak dihukum. Karena ini adalah permainan kata-kata sekarang ini, terminologi ya, adalah hak dari setiap kuasa hukum ya. Mereka membela kliennya, dalam undang-undang pun diatur seperti itu. Ternyata, kalau aku lihat dari skenario awal ini semuanya teman-teman, memang sudah bukan lagi rahasia umum. Target mereka nanti di persidangan hari Senin dan juga Selasa ingin memaparkan hal-hal yang meringankan dari para kliennya. So, itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa please subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 31% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Support kalian itu terlihat nyata dari subscribe kalian dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.